Kita bertemu lagi dengan AW Explore. Di kali ini akan membahas mengenai hasil foto-foto yang kami dapatkan dari beberapa sumber, yaitu foto-foto yang diambil beberapa detik sebelum bencana terjadi. Jadi harap para penikmat konten ini, jika anak yang menonton, bisa didampingi, karena ditakutkan dari foto-foto ini akan memberikan visualisasi yang tidak baik bagi anak-anak. Jadi kita akan mulai, akan kami share materinya. Ini yang kami dapatkan. Ya, ini oke, foto-foto yang diambil beberapa detik sebelum terjadinya bencana. Terkadang seseorang mengambil foto dengan waktu yang sangat tepat, sehingga tidak pernah bisa dibuat ulang lagi. Tak peduli seberapa keras Anda mencoba, kita semua pernah melihat foto-foto kecelakaan yang mengerikan pasca tragedi. Tetapi ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan menghantui tentang foto-foto pra-tragedi. Terkadang seseorang mengambil foto dengan waktu yang sangat tepat, sehingga tak akan pernah bisa dibuat ulang. Mungkin kita akan lihat beberapa daftar foto yang kita himpun dalam foto tragis. Terkadang juga terlihat lucu, tapi ini beberapa detik diambil sebelum terjadinya bencana. Yang pertama adalah foto dari kecelakaan Trans-ASEAN. Ini adalah visualisasi foto yang diambil oleh penumpang kendaraan roda 4 yang sempat mengabadikan pesawat Trans-Asia yang kecelakaan di tahun 2015. Pada Februari 2015, sebuah penerbangan Trans-Asia Airways, penerbangan domestik di Taiwan, jatuh di Sungai Kelung tak lama setelah lepas landas. Ada ratusan orang yang menonton saat jatuhnya pesawat ke sungai, di mana penumpangnya ada 52 orang. Di dalamnya 42 diantaranya kehilangan nyawa dalam kecelakaan ini. Mungkin kita teringat dengan bencana tsunami di 2004 lalu yang sangat banyak memakan korban nyawa. Sekitar 200.000 orang diantaranya mereka kehilangan nyawa dalam tsunami adalah Deborah Garlick. Deborah Garlick yang ada di foto ini adalah beliau, seorang wanita dengan usia 31 tahun yang sedang berlibur di Thailand saat itu. Orang tuanya berhasil mengambil kembali barang-barang milik putrinya dan menemukan foto ini di antara barang-barang miliknya. Jadi foto ini ditemukan pasca tsunami sudah selesai. Namun sayang, Deborah sendiri harus menjadi salah satu korban dari bencana tsunami 2004 lalu. Selanjutnya adalah kecelakaan sepeda. Mungkin ini terlihat lucu, tapi seperti ini, roda tersangkut di pembuangan, di jeruji pembuangan, dan ini rodanya terlepas. Mungkin kita sudah bisa tahu akhir dari tragedi ini, yang pasti akan sangat menyakitkan. Berikut adalah situasi lain dengan kecelakaan sepeda. Dia jatuh begitu artistik, seperti di sini saya datang ke tanah yang tidak, dan saya tidak takut. Kami tidak yakin ini tidak dipentaskan. Mungkin mereka hanya meletakkan sepeda di sana dan ia melompat ke udara. Tetapi jika ini benar-benar terjadi, maka akan sangat malang bagi gadis tersebut, karena akan terjadi kejadian yang sangat
tragis. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini adalah sepeda yang sudah dipasang di penutup selokan tersebut, dan wanita itu melompat ke atas lalu dipoto. Begitu juga yang ada di sepeda di bawah ini. Tapi jika ini adalah benar-benar terjadi, maka akan sangat disayangkan, karena itu terjatuhnya pasti akan sangat sakit sekali. Selanjutnya adalah Xenia Ignateva. Gadis berusia 18 tahun ini ingin mengambil selfie dari ketinggian yang sedikit lebih ekstrim. Ini foto terakhirnya terlihat supaya lebih ekstrim daripada rata-rata foto yang kita ambil. Saat itu dia memanjat jembatan setinggi 30 kaki. Sudah banyak kasus selfie ekstrim yang mengakibatkan kematian sebenarnya, dan kali ini tidak berbeda. Tapi bukan jatuh yang mengakhiri kehidupan Xenia, melainkan adalah saat dia terjatuh, dia mencoba meraih kabel yang ada di dekat tempat dia mengambil selfie dan terjatuh. Tapi sangat disayangkan, kabel yang dia gapai itu bermuatan listrik dengan besar 1500 volt. Itu sangat besar sekali dan menghanguskan serta mengalir ke tubuhnya, dan akhirnya dia harus meregang nyawa. Jadi harap hati-hati untuk mengambil dokumentasi di daerah-daerah ekstrim. Memang terlihat keren, tapi harus dibayar dengan nyawa kalian. Bisa aja, karena sudah banyak kematian-kematian yang diakibatkan oleh pengambilan foto selfie dengan daerah-daerah yang ekstrim. Mungkin kalian perlu berpikir 2 kali untuk melakukan itu. Nah, selanjutnya adalah ledakan dari penantang. Jadi para astronot tahu bahwa jika mereka cukup beruntung untuk dikirim keluar angkasa, pekerjaan mereka memiliki banyak resiko. Tetapi para astronot NASA dari pesawat ulang-alik The Challenger tahu bahwa pesawat itu telah mendarat dengan selamat 9 kali dan memiliki sedikit alasan untuk menduga bahwa kali ini akan berbeda. Oke. Nah, pada tahun 1986 pesawat itu berhasil mencapai luar angkasa, tetapi secara tragis pecah dalam 73 detik, dan Challenger merenggut nyawa 5 astronot serta 2 spesialis muatan di dalam pesawat ulang-alik. Nah, ini adalah foto terakhir para awak atau astronot yang akan menaiki pesawat ulang-alik Challenger. Jadi pesawat ini meledak ketika sudah melakukan take off, dan 73 detik kemudian pecah secara tragis, dan akhirnya mereka semua harus meregang nyawa. Nah, ini adalah aksi pemberani, namun dia, kalau kita lihat ini, akhirnya dia terjatuh. Pavel Kasin melakukan aksi luar biasa. Dia berhasil mengejutkan orang berulang kali, tetapi suatu hari dia hanya kehabisan keberuntungan. Dia mencoba melakukan backflip di atas gedung berlantai 16. Wow. Bayangkan, tanpa menggunakan safety, berlantai 16, meskipun dia berhasil menyelesaikan flip dan mendarat dengan aman, keseimbangannya hilang begitu dia mendarat. Dia berhasil melakukan flip ke belakang, berhasil mendarat, jatuh tepat di dak ini, namun sayang dia kehilangan keseimbangannya dan akhirnya beliau terjatuh. Nah, ini yang paling horor. Bayangkan kaki manusia sekecil ini dan hiu tepat di bawahnya dengan judul hiu yang tepat waktu.
Ini tinggal hilang. Ini adalah gambar yang menakjubkan tentang tetapi juga menakutkan serangan hiu internasional, diambil dari Museum Sejarah Alam Florida, menyelidiki bahwa 129 dugaan interaksi hiu dan manusia di seluruh dunia pada tahun 2020. ISAP mengkonfirmasi 57 gigitan hiu yang tidak beralasan pada manusia, 39 gigitan yang dipicu oleh perilaku, dan selalu bijaksana untuk memperhatikan tanda waspadalah terhadap hiu saat Anda berenang. Jadi bayangkan kalau kaki hanya sekecil ini dan hiu sebesar ini, mungkin sekali habislah kita. Selanjutnya adalah ini sangat menakjubkan. Jadi ini pesawat, apakah ia terjatuh atau bagaimana? Ini mencoba dengan gaya mengambil gambar pesawat. Gambar ini diambil secara tidak sengaja oleh seorang fotografer pemula yang hanya ingin menguji lensa kameranya pada tahun 1970. Yang dia tangkap adalah gambar menakjubkan dari seorang pria bernama Keith Shepard yang entah kenapa tersembunyi di dalam sumur roda. Oh, jadi ini adalah orang yang bersembunyi di lubang kaki roda pesawat terbang. Ketika pesawat lepas landas dan dari Sydney, Keith terjun bebas dari 200 kaki, langsung ke tanah. Fotografer mungkin tak bisa mempercayai momen mengerikan yang dia tangkap. Jadi ternyata seorang fotografer pemula itu mencoba kamera lensa memoto ke arah pesawat, dan tanpa sengaja ternyata ada seorang penumpang yang bersembunyi di bawah lubang roda pesawat, terjatuh bebas dari ketinggian 200 kaki. Ini adalah band on fire, maksudnya kebakaran pada saat band. Pada tahun 2003, kebakaran hebat terjadi di Rhode Island, di klub malam The Station, saat band Great White sedang tampil. Gambar ini diambil tepat saat gitaris berbalik dan melihat api, tepat sebelum seluruh klub terbakar. Sayangnya api merenggut nyawa sekitar 100 orang yang berada di klub tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa yang ada di foto ini meregang nyawa. Selanjutnya ini adalah foto yang unik. Gadis ini berayun, tetapi kita sadar bahwa ada risiko yang terlibat saat Anda mengayun. Apa yang terjadi jika ayunan ini patah? Kami berharap dia tidak terluka parah. Dan ini adalah foto ayunan yang luar biasa saat diambil. Ya, semoga saja tidak apa-apa. Selanjutnya ini adalah uji coba penerbangan pesawat baru tapi naas. Pada tahun 1940-an, ketika orang-orang mengambil bagian dalam demonstrasi pesawat baru, salah satu dari orang ini adalah William Baker, yang merupakan wali kota Santa Louis. Pada waktu itu, gambar ini diambil tepat sebelum pesawat lepas landas, dan seperti yang Anda lihat, grup tersebut tampak puas sekali. Mereka tersenyum dengan indah. Sayangnya, segera setelah lepas landas, sayap kanan pesawat patah dan jatuh, dan akhirnya menewaskan penumpang yang ada di dalam pesawat ini. Ini adalah foto terakhir sebelum terjadi tragedi jatuhnya pesawat baru ini. Selanjutnya, serangan jaguar. Serangan jaguar pada manusia jarang terjadi saat ini. Di masa lalu mereka lebih sering, setidaknya setelah kedatangan conquistador di Amerika. Risiko terhadap manusia kemungkinan akan meningkat jika jumlah kapibara, mangsa utama jaguar, menurun. Seperti jaguar malang itu terluka, lihat cakarnya mungkin terlihat seperti jebakan. Jadi
saat mau dijinakkan ternyata ini sangat mengerikan kalau kita berada di sini. Selanjutnya ini adalah jet skiing di atas air terjun Niagara. Nah, ini fotonya terlihat sedang memainkan jet ski, dan akhirnya mungkin bisa dilihat akhir dari foto ini. Robert Operaker tidak mencoba melakukan aksi ini hanya untuk pamer. Dia mencoba mengumpulkan uang untuk tujuan penting dan membantu para tunawisma yang membutuhkan. Jadi dia open donasi dengan melakukan atraksi di air terjun Niagara. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan perhatian besar pada penyebabnya jika dia ingin mengumpulkan uang. Jadi dia memikirkan sesuatu yang besar. Dia memainkan jet ski di atas air terjun Niagara. Dia mungkin berhasil jika parasutnya tidak gagal terbuka. Tapi sayang, Robert jatuh dan kehilangan nyawanya karena alasan itu. Jadi ini detik terakhir sebelum Robert jatuh. Terlalu dekat. Nah, ini mungkin kita lihat dia sedang melakukan atraksi, tapi apakah ini tidak terlalu dekat? Orang ini terlihat sangat dekat dengan tanah sehingga kami hampir bisa mendengar melihat keringatnya mengenai trotoar. Kami bertanya apakah dia berhasil atau apakah rutinan ini berakhir dengan pria itu membentur kepalanya ke tanah. Kita berharap sih dia mendarat dengan baik, tapi dibutuhkan banyak latihan dan keberanian untuk tampil ke jalan, dan kami mengagumi atas keberanian dia. Semoga tidak apa-apa. Dan yang terakhir adalah tidak ada waktu untuk menghindar. Meskipun dia kena bola, wanita ini masih terlihat manis. Saat Anda bermain dodgeball, mungkin ada baiknya untuk tidak berdiri diam dan berpose di depan kamera di tengah permainan. Itulah yang terjadi pada wanita muda ini yang kami anggap bosan. Mungkin itu lelucon ganda dengan fotografer mengalihkan perhatiannya sehingga orang lain bisa memukul wajahnya dengan bola. Ini coba diperiksa. Oke, itu tadi beberapa foto-foto di detik-detik terakhir sebelum terjadi bencana. Semoga itu menjadi suatu pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati. Tetap jaga kesehatan, perhatikan 5M. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Jangan lupa like, comment.